Ketika klien ingin membuat akta berupa SPT, kita harus mempelajari dulu, ya. Kalau yang lalu pernah saya katakan kita notaris harusnya menyiapkan formulir isian akta. Kenapa kita perlu menyiapkan formulir isian akta ini? Karena selama ini notaris itu ketika datang klien mencatat kemauannya. Siapa yang mencatat? Biasanya kita notaris menyiapkan kertas, buku tulis, pulpen, kita cat pulpen, kita catat keinginan mereka. Apa mau bikin apa? Saya mau begini-begini dan begitu. Mungkin dia tidak menyampaikan bikin akta apa saja, tapi mereka menyampaikan kemauannya, keinginannya, yang kemudian kita pahami. Oh, dia mau membuat ini ternyata. Maka kita harusnya menyiapkan formulir isian itu, format yang harus kita siapkan, lalu mereka yang menulisnya dengan tulisan tangan, bukan dengan komputerisasi atau dengan mesin tik. Jadi dia diminta untuk menuliskan formulir yang sudah kita siapkan. Formulir khusus PT misalnya, kita bedakan. Khusus CV, yayasan, PPAT, kita buat sendiri-sendiri. Nah, ini yang harus kita siapkan di kantor kita. Untuk akta apa saja, ya, untuk akta level 1 kita suruh mereka membuatkan itu. Oh, saya ingin. Bagi yang ingin serius membuat akta. Tapi kalau hanya ingin konsultasi, ingin sekadar bertanya, cukup diisi dengan buku tamu saja. Jadi tidak perlu ini yang kita berikan kepada si klien. Jadi ini adalah hal yang kita pastikan dia akan berurusan dengan kita dalam rangka membuat akta. Seperti membuat akta rapat umum pemegang saham ini. Saya ingin membuat UPSPT, Pak. Jadi apa yang dia sampaikan? Saya ingin mengubah PT. Ini orang awam ya, ingin mengubah PT. Apa yang Bapak maksud mengubahnya untuk mengubah apa? Ya, mengubah apa dia? Oh, saya ingin penggantian pengurus, Pak. Penggantian direksi, Pak. Oh, saya ingin mengganti komisaris, Pak. Saya ingin mengubah maksud tujuan, Pak. Kapankah formulir isian ini kita berikan kepada klien? Apakah ketika dia sudah membayar jasa honorarium kita atau sebelum? Jadi sebelum. Jadi kita pertama-tama kan kita kedatangan klien, konsultasi dulu, saya mau begitu. Oke Pak, kalau yang begitu kita konsultasikan dulu, kita berikan dulu advice kepada klien. Oh harusnya begini Pak, harus begitu dan seterusnya. Ya oke. Kalau begitu, baik Pak, Pak apa yang harus saya siapkan Pak? Apa harus menyiapkan? Oke Pak, saya sudah menyiapkan ini sudah ada Pak. Ini salinannya, ini akta pendirian, ini perubahan-perubahan, ini SK Menteri. Ya, berkas-berkas dokumen kita lihat sudah lengkap, sudah sesuai. Nah, dia secara lisan dulu, jadi kita tidak menulisnya di dalam apa yang kemauan dia. Oh, saya mengubah direksi. Kita cek dari dokumen yang dia serahkan, kita lihat cek siapa. Contohnya siapa direksi yang mau diganti. Oh, A, Pak. Ya, A. Kita tanya yang Bapak yang mungkin dia satu atau dua orang ini datang ini berapa orang ya? Mungkin kita tanya dia sendiri siapa orangnya di dalam akta itu siapa. Oh, saya B, Pak. Posisinya begini. Maka cara kita adalah melihat itu pertama pendirian, kedua yang terakhir.
ya, untuk gerak cepat ya. Nggak mungkin kita cek mungkin beberapa perubahan ya, 3 atau 4 atau 10 perubahan, maka perubahan terakhir yang kita lihat apa yang berubah terakhirnya. Di perubahan terakhir itu tentang apa? Karena nanti kita perhatikan siapa direksi, siapa komisaris, siapa pemegang saham. Maka yang terakhir ini mengubah apa? Apakah direksi, komisaris, perubahan pemegang saham, atau perubahan-perubahan yang dasar, atau perubahan anggaran dasar, yaitu pasal 1, 2, 3, 4. Ya, pasal 1, 2, 3, 4 itu, ini dasar ya, ini di level 1 kita bicara. Pasal 1 tentang nama dan tempat kedudukan. Pasal 2 tentang jangka waktu. Ketiga, maksud tujuan. 4, modal. Ini disebut oleh di PT disebut dengan bagian anggaran dasar. Jadi ada dua ya, anggaran dasar dan anggaran dan perubahan data. Perubahan anggaran dasar, perubahan data. Kalau perubahan anggaran dasar itu yang saya sebutkan pasal 1, 2, 3, 4. Ditambah dengan perubahan jenis PT persekutuan modal atau tertutup atau biasa ke PT terbuka atau go public. Ini termasuk anggaran dasar. Di perubahan anggaran dasar namanya. Ya, itu ada di pasal 21 di Undang-Undang PT. Yang apa yang disebut dengan anggaran dasar. Ini harus kita pahami dasar kita sebagai notaris ketika menyikapi terhadap mereka berkeinginan membuat akta perubahan.